Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang mengkaji perencanaan pembelajaran berdasarkan konteks pendidikan abad 21 yang beranggota pertama Kezia Jessica Manalu, yang kedua Zakiatul Afidah, yang ketiga Nuriza Aulia. Pembelajaran abad 21 adalah proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber pembelajaran lain selain buku teks. Pembelajaran abad 21 diharapkan mampu membentuk sifat aktif siswa dalam memperoleh kompetensi dan kecakapan abad 21 serta literasi. Pembelajaran abad 21 menekankan pada pembelajaran adaptif menggunakan siklus berulang mulai dari mengajukan pertanyaan, pembelajaran atau materi penguat, dan menilai kepercayaan siswa dalam apa yang dia ketahui. Indikator pembelajaran abad 21. Indikator dalam pembelajaran abad 21 meliputi 4 hal, yaitu A. Kemampuan belajar dan berinovasi yang mencakup berpikir kritis, memecahkan masalah, kreatif, inovatif, komunikasi, dan kolaborasi. B. Literasi digital yang mencakup literasi informasi, media, dan teknologi. C. Kecakapan hidup yang mencakup fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan mandiri, interaksi lintas sosial budaya, produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab. D. Karakter moral mencakup cinta tanah air, nilai-nilai budi pekerti luhur, jujur, adil, empati, penyayang, rasa hormat, kesederhanaan, pengampunan, dan rendah hati. Ciri-ciri pembelajaran abad 21. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Siswa belajar dari banyak sumber belajar. Sebelum abad 21, siswa dikatakan belajar jika menggunakan buku. Pada abad 21, tidak setiap sesuatu yang bisa digunakan untuk belajar itulah sumber belajar. Yang kedua, belajar tidak harus di kelas. Pada abad 21, dikenal dengan era disrupsi, sebuah masa yang menggilas manual secara digital. Sesuatu yang lebih rumit menjadi lebih sederhana dan mudah. Bentuk fisik diganti digital, sehingga belajarnya tidak lagi butuh di kelas. Yang ketiga, murid dapat belajar terlebih dahulu sebelum diajar oleh guru. Sebelum abad 21, siswa menunggu perintah guru untuk belajar, sehingga jika guru tidak memerintah maka tidak belajar. Pada abad 21, siswa bebas untuk memulai belajar. Mereka diperkenan seluas-luasnya untuk memperkarya pengetahuannya. Semakin siswa banyak tahu dengan cara belajar sendiri itu, maka semakin bagus. Keempat, proses belajar mengajar berubah dari teaching and learning menjadi learning and tutoring. Sebelum abad 21, guru bertindak sebagai pengajar kepada siswa secara kelompok besar. Pada abad 21, guru bertindak sebagai pengajar kepada siswa secara individu. Dia bisa disebut sebagai pamong atau memfasilitasi pembelajaran kepada per individu. Inilah yang disebut tutor. Pada abad 21, pembelajaran secara kolaboratif, baik itu antara siswa dengan siswa atau guru dengan siswa. Dalam pembelajaran tersebut ada yang dikenal dengan cooperative teaching learning, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok pembelajaran. Untuk inilah guru mendampingi mereka. Istilah tutor mendampingi, memfasilitasi, dan menguatkan pembelajaran. Model dan metode pembelajaran yang pertama, student center. Pembelajaran dipusatkan pada siswa, mengikuti karakteristik siswa baik minat dan kemampuan belajar siswa. Yang kedua, discovery learning, mendorong mahasiswa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. Yang ketiga, flipped classroom, kembali pendekatan pada suatu kegiatan pembelajaran. Sebelum guru menjelaskan lebih dalam mengenai suatu materi, siswa sudah lebih dulu mempelajarinya di rumah. Yang keempat, project-based learning, guru memberikan tugas proyek kepada siswa agar siswa lebih leluasa melakukan eksplorasi. Yang kelima, collaborative learning,
Guru memberikan tugas kelompok agar siswa dapat bekerja kolaboratif. Yang keenam, blended learning, mengkolaborasikan metode pembelajaran langsung dan tatap muka. Perancangan pembelajaran abad 21 yang pertama, pembelajaran abad 21 harus memiliki indikator pembelajaran abad 21. Yang kedua, perencanaan pembelajaran abad 21 harus menyesuaikan pada perkembangan zaman seperti perkembangan teknologi. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan pembelajaran abad 21 seperti sekarang ini. Kurikulum Merdeka fokus pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital.